Selamat siang ya, saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini saya tetap berada di kebun saya, sambil ngopi siang, secangkir kopi pahit. Kita mau share apa yang menjadi pencarian manusia selama ini. Ya, kalau saudara lihat thumbnail materi ini, di situ ada 2 buku ya, yang tampak. Yang satu itu buku dari orang Kristen, judulnya Berdialog dengan Tuhan. Tapi sebelah satunya lagi ada buku dari Muslim, Berdialog dengan Jin. Nah, saya tidak ingin membahas 2 buku itu, tetapi kenapa buku itu ada ya? Kenapa berdialog dengan jin penting, gitu kan? Lebih penting mana berdialog dengan Tuhan? Nah, saya tidak mau membandingkannya, tetapi ini hanya sesuatu yang menggelitik ya. Keresahan hati setiap orang itu pasti bertanya, bisakah manusia mendengar suara Tuhan, Allahnya? Ya, tentu biasanya kalau para rohaniawan itu memakai dalil. Ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Tetapi beginilah, secara umum mungkin kalau saudara Muslim, saudara tahu bahwa Allah bicara kepada Nabi itu melalui perantaran malaikat Jibril. Jadi tidak pernah berbicara langsung. Bahkan ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, dia bertemunya dengan Jibril. Jibril lah yang menyampaikan segala sesuatu. Ya, Allah bicara kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi. Ya, maka Nabi mendengar suara Allah tapi melalui malaikat Jibril. Tetapi bisa nggak sih sebenarnya? Adakah dalilnya manusia bisa mendengar suara Tuhan? Nah, saya berpikir kritis ya. Kita berpikir kritis. Kenapa kita ingin mendengar suara Tuhan? Kenapa kita ingin mendengar suara setan? Ya, orang yang mendengar suara setan banyak. Ya, orang bisa mendengar suara setan. Kenapa kita bisa mendengar suara setan? Kita bisa mendengar suara jin karena kita sebenarnya manusia roh. Jadi kita punya dimensi. Manusia itu punya dimensi jasmani dan rohani. Ada tubuh fisik ya, makhluk biologis, tetapi ada makhluk roh. Nah, makhluk roh itulah sebenarnya yang punya kerinduan untuk berhubungan dengan roh. Ya, kita makhluk biologis ingin berhubungan secara biologis. Tetapi makhluk rohani kita, roh kita juga ingin berhubungan secara roh dengan roh yang lain. Nah, karena itu dalam perjalanan hidup manusia tuh ingin berbicara dengan roh. Apakah roh itu jin? Apakah roh itu malaikat? Apakah roh itu adalah Allah sendiri? Tapi keberanian manusia untuk mendengarkan suara Allah biasanya takut. Biasanya itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya, makanya kedua buku tadi yang ada di thumbnail ya, itu buku tahun 97 tahun 2000. Jadi dulu buku itu populer, sangat populer, sehingga orang mencarinya, gimana sih berdialog gitu kan. Nah, sebenarnya seluruh rohaniawan tahu manusia berdoa itu dia ngomong sama Allah. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Yunani, itu ngomong sama Allah dan Allah itu percaya mendengar. Artinya Allah itu bertelinga. Tetapi unik nih, terus gimana Allah bicara sama manusia? Bisa nggak manusia mendengar suara Allah? Itu kan pertanyaannya. Kan lucu, kita punya telepon cuma bisa ngomong, tetapi tidak bisa mendengar. Ini karena kita dibatasi oleh pikiran-pikiran manusia kita bahwa Allah itu tidak bisa. Allah cuma bisa mendengar. Terus bagaimana dia komunikasi dengan kita? Makanya buku di thumbnail itu saya sertakan. Kenapa? Karena unik.
Berdialog itu kan ngomong dua arah. Saya ngomong sama saudara, saudara jawab saya, itu namanya berdialog. Tapi kalau ngomong sendiri itu namanya monolog, ya kan? Ngomongnya sendiri. Tapi kalau dua arah namanya dialog. Tapi benar gak sih? Sebenarnya manusia itu bisa bicara dengan Allah dan Allah bisa bicara sama kita. Nah ini yang harus kita renungkan bersama. Mungkin ada yang bilang ada dalilnya, ada yang bilang tidak ada. Ya, kaum tasawuf itu percaya bahwa Allah bisa ngomong sama dia walaupun tidak ada dalilnya. Makanya awal dari kelahiran kaum tasawuf, kaum sufi ini dianggap bidat oleh muslim karena nabi saja tidak bisa mendengar suara Allah melalui malaikat Jibril. Kaum sufi bisa loh manunggaling Gusti Allah, ya. Jadi manusia itu bisa bersatu dengan Allah, ya kan? Nah itu manunggalnya satu, ya kan? Tetapi mungkin kalau saudara agama Kristen, Katolik, itu ada dalilnya, ya kan? Manusia itu bisa mendengar suara Allah, manusia bisa berjalan bersama-sama dengan Allah, ya kan? Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah tanpa malaikat Jibril, karena di dalam catatan sejarah nabi-nabi Yahudi maupun nabi-nabi Kristen tidak ada malaikat yang bicara kepada nabi. Allah bicara langsung kepada Adam ngomong juga sama Allah. Allah bicara langsung sama Ibrahim ngomong sama Allah, tidak melalui perantara malaikat. Melalui Yusuf, melalui mimpi. Allah bicara melalui mimpi kepada Yusuf. Tetapi kepada Yakub, kepada Ibrahim, kepada Daud, kepada Sulaiman, gitu kan? Kepada nabi-nabi, ya mungkin saudara pernah kalau muslim itu Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, gitu kan? Ada Nabi Yahya, Yesus, Isa Al-Masih, itu bicara langsung kepada Allah dan Allah ngomong langsung dan mereka menyampaikan kepada manusia. Nah pertanyaannya, apakah cuma nabi yang bisa mendengar suara Allah? Kan itu menggelitik kita. Bisa enggak saya mendengar suara Allah? Bisa enggak saudara mendengar suara Allah? Kenapa ini kita bahas? Karena ini menggelitik. Coba saudara pikirkan, ini menggelitik kan? Saudara bicara terus sama Allah, jawabannya gimana? Gimana cara Allah menjawab kita? Misal kita mau di depan ada jalan kiri dan kanan, lalu kita berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan ke kiri atau ke kanan. Allah nggak ngomong-ngomong. Ya kalau bagi orang-orang yang tidak memiliki dalilnya ya berkata, ya nanti juga ada tandanya. Jadi ada tanda katanya. Diberi tanda, tiba-tiba jatuh cicak di kanan atau jatuh ada burung jatuh di kiri. Oh, ada tandanya. Jadi ada tanda pun artinya Allah bisa bicara, artinya bisa ngasih petunjuk. Nah, dalam artian Allah itu memberi petunjuk ya melalui tanda. Tapi hari ini kita kan membahasnya, bisa enggak Allah bicara kepada manusia dan kita mendengar suaranya? Ada lagi yang berpikir bahwa melalui batin kita Allah ngomong. Terus gimana cara mengujinya? Yang jelas memang melalui firman. Firman itu ditulis, ya kan, disampaikan oleh para nabi. Oh, Allah bicara kepada manusia melalui firman. Tetapi kan kalau saudara mau cari jodoh, bener nggak si Siti itu jodoh saya? Kan tidak ada di Al-Quran nama Siti gitu kan. Ya Siti itu bukan jodohmu gitu. Atau tidak ada di Bible. Oh jodohmu namanya Maria gitu kan. Tidak ada ketika saudara berdoa seperti itu. Nah kebanyakan kan para rohaniawan gitu, merujuknya ke situ. Oh cari aja, kitab suci akan menunjukkannya. Betul, tetapi tidak spesifik. Nah yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah gini, bisa nggak kita mendengar suara Allah dan spesifik gitu kan? Kalau Nabi bisa, ya saya baca cerita tentang Adam, waktu Adam sembunyi gitu kan di Taman Eden, lalu Allah datang, Adam di mana kamu? Nah berarti kan Adam bisa mendengar suara Allah, benar nggak?
Benar? Ya kan? Lalu ketika Ibrahim ingin mengorbankan Ishak, ya menurut tradisi Kristen Ishak, menurut Islam masih abu-abu karena memang masih ada perdebatan di situ, tidak ada spesifik. Nah, anggaplah bahwa Ibrahim mau mempersembahkan anaknya. Di situ tidak dikatakan Ibrahim ketemu malaikat, tapi dikatakan bahwa Ibrahim itu disuruh Allah. Kan berarti langsung, ya kan? Begitu pula ketika Musa menghadap Firaun, tidak ada malaikat mendatangi Musa lalu ngomong bla 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 bla, lalu Musa ngomong sama Firaun bla 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 gitu kan? Tidak ada. Musa melakukannya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, gimana caranya kalau bukan Allah sendiri yang ngomong kepada dia? Nah, ini yang jadi renungan kita. Saya serahkan sendiri kepada saudara, apakah itu ada dalilnya atau tidak, apakah saudara percaya atau tidak bahwa Allah bisa ngomong sama kita. Ya, itu terserah kepada keyakinan kita masing-masing. Saya cuma menggelitik saja hati saya. Atau boleh dong kita berpikir, kalau Allah itu bisa mendengar, pasti dia nggak bisu, ya kan? Biasanya kalau ada orang yang nggak bisa dengar, biasanya dia juga nggak bisa ngomong. Itu kalau manusia kan, biasanya tunarungu, ya kan? Terus dia karena dia tunarungu, biasanya tunawicara. Itu satu kesatuan, ya. Dan saya berpikir kalau Allah itu bisa mendengar, pasti dia nggak bisu, dia bisa ngomong sama kita. Tapi masalahnya, gimana caranya? Ya kan? Gimana? Apakah pada zaman Nabi aja, setelah Nabi Muhammad terakhir nih kalau menurut Islam, udah Allah itu tidak pernah bicara lagi kepada manusia. Kalau ada Allah yang mendengar suara manusia namanya bid'ah gitu kan? Yang benar, betulkah? Ya, kita renungkan aja. Ini sebenarnya saya tidak mau memasukkan masalah ini dalam kategori agama atau rohani. Karena sebenarnya dulu pun ya mungkin Adam ketemu Allah, Ibrahim ketemu Allah, itu tidak dikategorikan agama gitu kan ibaratnya. Karena waktu itu juga tidak ada agama gitu kan. Agama apa yang dianut waktu itu kan. Nah, coba kita renungkan bersama. Salah nggak apa-apa, ya kan? Di dalam demokrasi salah nggak apa-apa. Artinya kita belajar, ya kan? Artinya kita mau mencari kebenaran. Kebenaran tetap dicari. Ketika kita tidak menemukannya nggak apa-apa. Mungkin belum ketemu. Ketika kita salah, ya jangan menyesali. Karena kan kita belajar. Orang belajar itu salah ya wajar. Nah, sampai kita memang mendapatkan. Sama ya, mungkin yang saya sampaikan ini juga menjadi aneh bagi saudara semua. Tetapi intinya begini. Kita pasti rindu berhubungan dengan Allah, karena kita memiliki roh kita itu rindu berbicara dengan Allah. Demikian juga Allah rindu bicara dengan kita. Nah, sama lah, saya manusia biologis, saya punya keinginan untuk berhubungan secara biologis dengan semua manusia, hubungan interaksi sosial, karena saya manusia biologis, manusia jasmani gitu kan. Nah, manusia rohani kita juga sama. Manusia roh kita itu pasti ingin berhubungan dengan roh, ya kan? Jadi zaman dulu, contohlah misalnya Nabi Muhammad, untuk dia ingin bisa berhubungan dengan Allah, dia bersemedi di Gua Hira. Mungkin di China, di India, bagaimana lahirnya Buddha juga, mereka kan mencari hubungan dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, Buddha gitu kan. Ya kan? Mereka mendapatkan pencerahan katanya dari Allah. Semuanya kan mengaku dari Allah. Nah, berarti kan ada komunikasi dong. Tetapi setelah itu kita tidak pernah mendengar lagi. Atau mungkin kita takut kalau mendengar suara Allah nanti bid'ah gitu loh. Jangan-jangan Allah sudah stop ngomong sama manusia setelah Nabi Muhammad. Setelah itu Allah tidak mau ngomong lagi sama manusia. Jangan-jangan begitu menurut konsep orang-orang ya. Karena itu saya menggelitik.
saya ingin mengkritisi diri saya sendiri, keilmuan saya sendiri, dan saudara semua. Benar nggak sih? Kita bisa mendengar suara Allah. Ya. Kembali, ini bukan pelajaran, ini bukan solusi. Saya cuma ingin kita sama-sama belajar dan mencari. Ketika orang mencari pasti mendapatkan jawaban. Jadi channel ini, materi ini bukan mencari jawaban, tetapi sama-sama yuk kita mencari bagaimana kita bisa mendengar suara Allah. Lalu gimana sih? Apa untungnya mendengar suara Allah? Ya, kita lanjut. Tadi saya agak tersedak sedikit. Jadi apa untungnya kita mendengar suara Allah? Saya meyakini, karena saya juga adalah orang yang belajar untuk mendengar suara Allah, karena saya perlu arahan. Jadi kenapa saya harus mengandalkan manusia untuk meminta arahan? Kenapa saya harus datang ke pendeta atau kiai atau ustadz, gimana hidup saya harus gimana? Kembali kepada materi sesi 1, saya kan menceritakan bahwa tujuan Allah, kita diciptakan Allah, yang tahu Allah. Jadi kita wajib bertanya kepada Allah. Materi beberapa waktu yang lalu juga saya sempat intro. Bisa nggak Allah mendengar kita dan kita mendengar suara Tuhan? Kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan menjawab kita. Bagaimana Tuhan Allah menjawab kita? Ya. Dan ketika saya belajar, anggaplah ini ilmunya sufi, tasawuf, ya. Walaupun di Kristen, di Katolik tidak dianggap, karena memang mereka pada dasarnya zaman nabi-nabi, manusia bisa mendengar suara Allah. Karena Allah itu roh, dan Allah itu ngomong kepada roh kita, sehingga kita tahu. Nah, apa untungnya? Ya, pertama yang jelas, kenapa kita perlu ngomong sama Allah? Kita makanya selalu berdoa kan. Kita berdoa, berpuasa, semua menjalani ritual sebenarnya ingin dekat dengan Allah. Tetapi benarkah Allah mendekat sama kita? Dari mana kita tahu Allah itu dekat sama kita? Hadiratnya, ya. Orang bilang hadiratnya. Hadirat itu kan kehadiran. Dari mana kita tahu Allah itu hadir di depan kita? Hadir waktu kita berdoa, hadir waktu kita berpuasa, hadir waktu kita bersemedi gitu. Dari mana kita tahu? Ya. Nah, ini yang harus jadi perenungan kita. Ya, saya mengajak saudara semua, mari kita merenungkan. Apa untungnya kita mendengar suara? Yang pertama, kita akhirnya menemukan tujuan. Allah menciptakan kita itu tidak ditinggalkan sendirian, sudah diciptakan dibiarin aja, terserah dia mau ngapain, enggak. Allah punya tujuan. Nah, untuk menyatakan tujuannya itu kan pasti dia ingin ngomong, ya kan? Bukan kita yang ngomong. Kita kebanyakan ngomong sama Allah, tapi kita tidak pernah mengizinkan Allah untuk ngomong itu. Bisa jadi ketika kita selesai berdoa, selesai sholat, terus kita kabur. Allah mau ngomong, tunggu dulu, saya belum ngomong gitu. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Ketika saudara ngomong minta ini, minta itu, ya segala macam yang diminta, tetapi Allah mau ngomong, terus kita keburu kabur, ya kan? Seperti itulah kira-kira gitu kan. Nah, saya yakin, karena saya juga sedang belajar, jadi saya bukan orang yang sudah mendengar suara Allah dengan baik. Saya sedang belajar mendengar suara Allah, dan sebagian itu benar, dan sebagian itu yang saya pelajari. Segala sesuatu kan harus diuji, ambil yang baik, dan saya bisa mendengar. Ya mungkin saudara aneh, tapi ya memang seperti itu. Kan perlu diuji, benar atau tidak. Daripada saya dengar suara jin, suara setan, jangan kesana, jangan kesini, kan lebih baik saya mendengar suara Allah. Oh, ada bukunya kok, saudara tinggal pilih mau buku mendengar suara Tuhan atau mendengar suara jin, ya kan, berdialognya kan. Jadi itu kan bukan soal agama Kristen atau agama Muslim gitu kan. Ini bicara tentang kita, bukan bicara tentang agama. Nah, kalau bicara tentang agama nanti egois. Orang Muslim nggak boleh
baca buku Kristen. Orang Kristen nggak boleh baca buku Muslim gitu kan. Kan ini sedang pencarian kita. Kita boleh mencari kebenaran di mana saja. Kalau kebenaran itu memang benar dan bisa dibuktikan kebenarannya, kenapa tidak? Ya kan? Yang kedua, selain kita bisa menemukan tujuan yang seperti Allah mau, Allah ngomong sama kita, adalah kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi beberapa kali saya mengalami hendak ditipu orang melalui telepon segala macam, berbisnis segala macam. Tetapi karena saya berdoa terus sama Allah, bener nggak? Wah, senang ya dapat duit puluhan juta gitu. Tetapi tiba-tiba saya mendengar suara, jangan, itu penipuan. Nah, yang tahu bahwa itu penipuan siapa? Saya kan tidak tahu orang itu mau menipu atau tidak. Setan. Saya nggak yakin setan atau malaikat atau Jibril yang ngomong sama saya. Saya yakin itu Allah yang ngomong sama saya. Jadi akhirnya saya uji dong, benarkah orang itu mau menipu? Jangan-jangan itu suara hati saya aja, karena saking gembiranya ingin dapat uang puluhan juta, tiba-tiba ada sesuatu di hati saya yang ngomong jangan gitu kan. Nah, enggak, betul, orang itu hendak menipu. Dan beberapa kali saya mendapatkan itu gitu kan, sehingga hidup saya terjaga. Ya kan, ketika mau menghadapi krisis, ya itu sama seperti Yusuf di Mesir. Ya, Tuhan ingatkan kepada saya, di depan ini akan ada krisis keuangan segala macam bagi hidup saya ya, bukan bagi dunia ini. Cuma saya bandel waktu itu, saya tidak mendengarkan, sehingga saya akhirnya benar-benar mengalami krisis. Sebenarnya tujuan Tuhan memberitahu itu kan tujuannya supaya kita berjaga-jaga dan bersiap supaya kita tidak jatuh. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Ada membangun hubungan. Saudara punya istri, punya suami, gimana mau menjalin hubungan kalau nggak ngomong? Kan gitu. Kalau tidak berdialog, kalau tidak saling mendengarkan dan saling bicara. Punya anak, punya keluarga, gimana terjadi hubungan yang baik kalau tidak ada komunikasi? Selama ini kan agama-agama mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, tetapi kita yang ngomong. Allah tidak dibiarkan ngomong sama kita. Nah, bagi saya, maaf, mungkin kita berbeda. Saya cuma hanya ingin, maksudnya, menggelitik. Kalau kita bisa ngomong sama Allah, masa sih Allah nggak bisa ngomong sama kita? Apa cuma nabi aja? Nggak adil dong Allah. Benar nggak? Terus gimana dia nuntun hidup saya? Gimana dia bisa memimpin saya dari hari ke hari supaya saya hidup di jalan yang benar? Supaya saya nggak salah langkah. Mau belok kiri, dia suruhnya ke kanan. Mau melakukan pekerjaan ini, dia suruhnya lakukan pekerjaan itu. Dan banyak hal dalam hidup saya diberi petunjuk untuk saya melakukan A, B, dan C. Dan mungkin di sini juga ada teman-teman yang sudah mendengar suara Allah, ya kan? Karena itu, ya itulah yang harus kita pelajari sama-sama. Ya, kenapa kita tadi perlu untuk mendengar suara Tuhan? Ya, salah satunya adalah kita membangun hubungan. Bagaimana kita hubungan terjalin dengan baik dengan Allah kita kalau kita tidak bisa berkomunikasi? Jadi ini yang saya mau sampaikan untuk kita renungkan, ya, bagaimana kita bisa mendengar suara Allah Tuhan kita. Jadi bagi yang belum tahu bagaimana cara mendengar suara Tuhan, silakan boleh mencarinya, mencari ilmunya, belajar supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah bagi keagungan dan kemuliaan Dia. Terima kasih sudah mau mendengarkan, terima kasih sudah mau berpikir bersama-sama dengan saya, terima kasih sudah mau sharing bersama-sama.
Semoga apa yang kita resahkan, apa yang kita cari, kita akan menemukannya. Kita santai, kita serius, kita sambil ngopi, dan kita menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kita yang bisa kita lalui bersama. Terima kasih.